Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4041 sampai bab 4043. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4041. Api tak berujung di sekelilingnya diserap dengan liar oleh Chen Ping dan kemudian digabungkan ke dalam api merah ini. Matilah kau! Aura pembunuh tiba-tiba muncul dari mata Chen Ping saat api merah keluar dengan tajam. Tepat pada saat api merah menyala, Chen Ping secara bersamaan mengeluarkan asal waktunya. Meskipun asal waktu Chen Ping tidak dapat menghentikan ruang dan waktu, dia dapat memperlambat aliran waktu di area ini. Dengan cara ini, hampir mustahil bagi Penatua Tu untuk menghindari serangan Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa ketika menghadapi ahli alam Mahayana seperti Penatua Tu, dia harus berhasil mendaratkan satu serangan sebelum dia bisa melarikan diri. Dia tidak memiliki keinginan untuk membunuh Penatua Tu. Chen Ping tahu bahwa ahli alam Mahayana tidak semudah itu untuk dibunuh. Penatua Tu berbeda dari Mu Nai. Mu Nai telah menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya untuk mencapai alam Mahayana. Tapi Penatua Tu ini adalah seorang ahli yang telah memasuki alam Mahayana beberapa tahun yang lalu. Saat ini, Penatua Tu hanya merasakan gerakan tubuhnya melambat dan aliran waktu di sekitarnya menjadi semakin lambat. Namun, serangan yang dikirimkan Chen Ping sepertinya tidak terpengaruh oleh aliran waktu. Penatua Tu terkejut dan memandang Chen Ping dengan sedikit tidak percaya. Tapi kemudian sambil tersenyum, dia berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda hanyalah seorang kultivator alam transisi kelas 4, tetapi Anda bahkan telah memahami asal mula waktu. Ini adalah hal-hal yang belum dimiliki oleh banyak ahli alam Mahayana. Tetapi bahkan jika kamu telah memahami asal mula waktu, kamu masih berpikir kamu tidak akan mampu membunuhku, karena kekuatanmu tidak layak. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kekuatan, dan Penatua Tu saat ini telah menggunakan metode rahasia untuk membuat wajah hantu itu kerasukan. Meskipun Chen Ping dapat mengontrol waktu dan dapat melancarkan serangan, Penatua Tu tidak takut. Karena serangan Chen Ping tidak mampu melukai dirinya sendiri, Penatua Tu memiliki keyakinan mutlak. Chen Ping memandang ke arah Penatua Tu yang percaya diri, dan dia juga tahu bahwa serangannya tidak akan menyakitinya. Belum lagi seberapa kuat kekuatan alam Mahayana milik Penatua Tu, wajah hantu di sekelilingnya juga seperti dinding perunggu, melindungi Penatua Tu dengan erat. Di kedalaman sungai magma ini, gas yang menyala-nyala di sekitarnya tidak dapat membahayakan Penatua Tu, semua karena wajah hantu itu. Jika Chen Ping tidak memiliki esensi api tertinggi penguasa bintang roh api di tangannya, dia tidak akan mampu bertahan sekarang. Namun, sudut mulut Chen Ping terangkat, api merah yang baru saja dia gunakan bukan untuk tujuan mengalahkan Penatua Tu. Apa yang sebenarnya ingin digunakan oleh Chen Ping adalah pusaran api. Sekarang keduanya berada di dalam pusaran api, dan mereka tidak takut dengan ki yang menyala-nyala di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang dia dan Penatua Tu takuti, dan itu adalah celah kehampaan yang disebabkan oleh pusaran api. Jika mereka tersedot ke dalam celah kosong yang tidak mengarah kemanapun, mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Itulah alasan mengapa Chen Ping menggunakan asal waktu untuk memperlambat aliran waktu. Api merah juga digunakan untuk membuat celah kosong di tengah pusaran api. Void Rift tidak terpengaruh oleh aliran waktu, lagi pula, Void Rift adalah waktu dunia lain yang tidak diketahui dan tidak akan terpengaruh oleh aliran waktu di alam surgawi. Chen Ping telah menghitung ini sejak awal untuk membuat Penatua Tu ceroboh. Sekarang Penatua Tu memang ceroboh, dia berpikir api merah tua Chen Ping tidak akan menyakitinya sama sekali, jadi dia tidak terburu-buru. Namun seiring dengan nyala api merah Chen Ping yang langsung meledak, tiba-tiba menyebabkan kekosongan di dalam pusaran api terdistorsi. Segera setelah itu, retakan kosong muncul di tengah pusaran, dan terus membesar. Di dalam celah kehampaan itu ada kegelapan, seperti jurang maut. Keretakan kekosongan mengeluarkan kekuatan isap yang sangat besar. Penatua Tu adalah orang yang paling dekat dengan celah kehampaan dan mulai panik saat dia merasakan kekuatan isap yang sangat besar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4042. Dia ingin menghindar, tetapi aliran waktu membuatnya sangat sulit untuk bergerak. Pada saat ini, Penatua Tu tahu bahwa dia telah dibodohi. "Nak, kamu melemahkanku." Penatua Tu menatap Chen Ping dengan marah dan meraung keras,
Jika kamu memiliki kemampuan untuk melawanku dengan keras, trik apa yang kamu mainkan? Penatua Tu saat ini tahu bahwa Chen Ping tidak mencoba bunuh diri, tetapi mencoba menyedot dirinya sendiri ke dalam celah kehampaan. Pada saat itu, Chen Ping tidak akan peduli dengan hidup dan matinya sendiri. Ah! Penatua Tu meraung dengan marah, dan pada saat hidup dan mati, wajah hantu di sekitar tubuh Penatua Tu menjadi menakutkan. Dan di alis Penatua Tu, sejumlah besar darah esensi merembes keluar, diserap oleh wajah-wajah hantu itu. Tubuh Chen Ping bergetar, hanya merasakan gelombang ki jahat mengalir di tubuhnya, dan seteguk darah menyembur keluar dengan keras. Perjuangan terakhir Penatua Tu ini sungguh luar biasa. Seiring dengan muncratnya seteguk darah Chen Ping, asal waktu yang telah dilemparkan langsung berhenti dan aliran waktu kembali normal. Penatua Tu hanya merasakan tubuhnya mengendur dan hendak lepas dari hisapan celah kehampaan itu. Namun, sekarang sudah terlambat, celah kehampaan itu seperti mulut binatang raksasa. Ia sudah mulai menelan Penatua Tu. Seluruh tubuh Penatua Tu menggigil, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang maut, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri dari celah kehampaan. Melihat ekspresi sombong Chen Ping tidak jauh dari sana, Penatua Tu hampir mati karena marah. Mengaum dengan liar, hatinya dipenuhi dengan keengganan. Jelas dia adalah ahli alam Mahayana, jelas dia adalah pemburu. Dan sekarang Chen Ping, mangsanya, bisa dengan bangga menyaksikan dia dilahap oleh celah kehampaan. Dia sendiri telah menggunakan metode rahasia untuk merasuki semua wajah hantu, dan juga memberi mereka makan dengan darah esensinya sendiri agar tidak takut pada Flaming Ki. Namun meski begitu, hasilnya tetap seperti sekarang. Penatua Tu benar-benar tidak mau. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Dia tidak dapat memahaminya, sepertinya dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi hasilnya menjadi seperti ini. Ah! Penatua Tu meraung dengan keengganan, dan lusinan wajah hantu itu tiba-tiba terbang dari tubuh Penatua Tu satu demi satu, langsung menuju ke arah Chen Ping. Penatua Tu berencana untuk mendukung Chen Ping sebelum dia meninggal. Lusinan wajah hantu bermaksud membungkus Chen Ping dan menyeretnya menuju celah kehampaan. Melihat ini, Chen Ping secara naluriah mundur ke belakang, tetapi lusinan wajah hantu itu sangat cepat, langsung membungkus Chen Ping dan kemudian dengan putus asa menuju celah kehampaan. Sial, lepaskan aku. Chen Ping memegang pedang pemotong naga dan mati-matian menyerang wajah hantu itu, tapi dia tidak tahu terbuat dari apa wajah hantu itu. Tapi wajah hantu itu dipotong dengan liar oleh pedang pemotong naga tanpa kerusakan sedikit pun. Chen Ping sekali lagi meletuskan api tertinggi, mencoba membakar wajah-wajah hantu ini, tetapi wajah-wajah hantu ini juga tidak takut dengan api tertinggi. Hahaha, jangan bersusah payah lagi, percuma. Melihat ini, Penatua Tu tertawa terbahak-bahak, dia sudah menyerah untuk berjuang, tanpa perlindungan dari wajah hantu, tubuh Penatua Tu bergegas menuju celah kehampaan. Pada saat yang sama, nyala api Ki menyebabkan Penatua Tu menanggung siksaan yang sangat menyakitkan. Namun meski begitu, dia tetap mengorbankan wajah hantunya untuk mengikuti Chen Ping dan mati bersamanya. Chen Ping mengerutkan kening saat dia ditarik lebih dekat ke celah kehampaan. Segera, Chen Ping mengikuti Penatua Tu itu, semuanya ditelan oleh celah kehampaan, dan keduanya seperti perahu sendirian di lautan luas, jatuh dalam kegelapan tak berujung. Di celah kehampaan, ada bilah ruang waktu di mana-mana, bersilangan melintasi bilah ruang waktu, yang bisa memotong semua benda. Celah kehampaan yang sangat besar ini, secara mengejutkan, tidak mengarah pada satu ruang waktu, tetapi ke ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Aura setiap ruang waktu berbeda, dan di persimpangan setiap ruang waktu terdapat bilah ruang waktu yang tajam. Di tengah celah kehampaan, lusinan wajah hantu di tubuh Chen Ping berjatuhan seolah semuanya telah hidup. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit Bab 4043. Kemudian mereka jatuh ke ruang dan waktu yang berbeda, dan beberapa di antaranya terpotong menjadi dua oleh bilah tajam ruang waktu. Chen Ping menahan napas saat sebuah mata langsung muncul di alisnya. Di depan mata Chen Ping, kegelapan tak berujung berubah menjadi kabut keabu-abuan, dan bilah tajam ruang waktu itu dapat dilihat dengan jelas oleh Chen Ping. Mata dunia bawah surgawi terbuka, memungkinkan Chen Ping dengan mudah merebut tepian tajam ruang waktu itu. Melihat mata yang tiba-tiba muncul di dahi Chen Ping, Penatua Tu, di sisi lain, sangat terkejut. Segera diikuti oleh jeritan yang menyedihkan,
kaki Penatua Tu langsung terpotong oleh bilah tajam ruang waktu. Pada saat ini, kaki Penatua Tu telah terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke ruang waktu yang berbeda. Sekarang meskipun Chen Ping dapat melihat bilah tajam ruang waktu itu, ruang manakah yang merupakan jalan menuju kehidupan? Tidak semua tempat yang dituju oleh celah kehampaan adalah dunia lain. Tempat di mana sedikit Void Rift diangkut adalah tanah mati. Seluruh dunia adalah tanah mati tanpa satu kehidupan pun. Jika seseorang tiba di tempat seperti itu, tidak ada cara lain selain mati, dan itu akan menjadi kematian yang sepi dan menyendiri. Chen Ping tidak ingin pergi ke tempat seperti itu. Senior, bantu aku melihat yang mana dari celah kosong ini yang merupakan jalan menuju kehidupan. Chen Ping tidak punya pilihan selain meminta nasihat Raja Iblis Awan Merah. Kamu sangat bodoh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang ketika kamu begitu bodoh. Raja Iblis Awan Merah menatap kosong ke arah Chen Ping, lalu berkata, di dalam setiap celah kecil, ada aroma berbeda yang ada. Jika kamu tidak ingin meninggalkan tempat ini, carilah aroma yang paling mirip dengan tempatnya, dan kamu pasti tidak akan salah. Ruang berbeda, dunia berbeda, aromanya tidak akan sama kecuali berada di dunia yang sama. Kata-kata Raja Iblis Awan Merah segera menyadarkan Chen Ping. Jika Raja Iblis Awan Merah tidak mengatakan ini, Chen Ping tidak akan memikirkan hal ini. Senior, terima kasih, saya benar-benar tercerahkan. Chen Ping berterima kasih kepada Raja Iblis Awan Merah. Apa yang patut disyukuri, ketika Anda mencapai wilayah saya, mengendalikan ribuan nafas dunia, Anda dapat menembus kehampaan kapan saja dan mencapai dunia yang ingin Anda tuju. Tetapi prasyaratnya adalah Anda harus mengendalikan nafas dunia itu sebelum Anda dapat melakukannya, baru setelah itu Anda dapat memanfaatkan nafas dunia itu dan menerobos kehampaan untuk mencapai tempat yang Anda pikirkan. Kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping terkejut, dia mengira orang-orang seperti Raja Iblis Awan Merah ingin pergi kemanapun mereka ingin pergi, tapi dia tidak menyadari bahwa ada juga batasannya. Kamu harus mengendalikan nafas dunia sebelumnya. Kamu bisa menggunakan celah kosong untuk berteleportasi ke sana. Senior, jika saya ingin pergi ke suatu dunia, dan saya tidak mengetahui nafas dunia itu, apakah tidak ada cara untuk pergi ke sana? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Bodoh, hanya karena kamu tidak tahu, bukan berarti orang lain tidak tahu. Bukankah ini hanya masalah meminta seseorang membantumu merobek kekosongan dan menciptakan celah kehampaan? Kata Raja Iblis Awan Merah dengan terengah-engah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung merasa malu, betapa sederhananya itu, tetapi dia bahkan tidak memikirkannya. Seolah-olah seseorang tidak mengenali suatu tempat dan tidak mengetahui jalannya, seseorang dapat menemukan sopir yang mengetahui cara untuk membawa mereka ke sana. Kebenaran yang begitu sederhana, Chen Ping bahkan harus bertanya. Karena malu, Chen Ping berhenti berbicara dan buru-buru memeriksa aura yang memancar dari setiap celah kehampaan. Segera, Chen Ping menyadari celah kecil di kehampaan karena ada sedikit aura familiar di dalamnya. Satu-satunya aura yang Chen Ping kenal saat ini adalah alam duniawi dan alam surgawi. Jika celah kekosongan ini tidak mengarah ke alam surgawi, maka itu adalah alam sekuler. Jika dia benar-benar sampai di alam sekuler, Chen Ping akan bisa pulang dan melihat-lihat. Sungguh, dia rindu kampung halaman. Terlepas dari apakah itu ke alam sekuler atau alam surgawi, Chen Ping dapat menerimanya, jadi tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke celah kehampaan itu. Seiring dengan ledakan kekuatan yang sangat besar, Chen Ping terjatuh secara keseluruhan, diikuti dengan pikirannya menjadi kosong dan langsung kehilangan kesadaran. Bersambung.